Tapi ini sama-sama beriman nih Pak. Ini soleh juga, ini yang miskin soleh juga. Saya pernah dengar pengajian Ustadz, dia bilang disuruh tanya jamaahnya, Bapak Ibu milih mana? Jadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi orang miskin yang bersabar? Nabi dan seluruh sahabat menginginkan kemiskinan. Ini nggak suka orang-orang yang cinta dunia dengar ceramah ini. Nggak suka dia. Apa-apaan ceramah ini. Saya pun nggak suka juga, nafsu saya mendengarkan, menyampaikan ini. Matikan kami dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Amin. Abdurrahman bin Auf bilang apa? Amin. Utsman bin Affan bilang apa? Amin. Akhirnya, dan doa lagi Nabi, lanjutkan doa Nabi, ya Allah bangkitkan kami bersama orang miskin. Semua sahabat aminkan. Kenyataannya sejarah mencatat asyara mubasyirin, 10 orang dijamin surga, itu 8 atau 9 orang itu kaya. Abdurrahman bin Auf multimilioner, miliar-miliar diinfakkan hartanya. Faham? Dulu sahabat pengen miskin tapi banyak yang kaya. Hari ini umat pengen kaya, banyak yang miskin. Coba kita bayangkan ya, orang yang pengen miskin, coba ibu-ibu semua nih, pengen miskin. Aku siapkan diriku untuk miskin, aku nggak apa-apa, aku nggak pengen kaya kok. Tahu-tahu kaya. Kira-kira kalau orang masjid datang telepon, Bu, kita perlu semen nih 1000 sak, kirim nggak? Kita dalam journey, dalam perjalanan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan manusia akan dihidupkan secara berpindah-pindah. Kita berpindah-pindah Pak. Dulu kita pernah dikumpulkan oleh Allah di alam ruh. Ruh manusia ini diciptakan dalam satu waktu, sama tuanya semua ya. Diciptakan satu waktu, berapa jumlah manusia akan hadir sampai hari kiamat itu sudah ada ruhnya. Kemudian dipindahkan, dipergilirkan lahirnya, dipindahkan ke rahim ibu kita 9 bulan 10 hari kurang lebih. Sementara di dalam rahim ibu, kemudian Allah pindahkan sekarang nih, ini dalam proses perjalanan kita, dalam loading nih, loading menuju akhirat, on the way, journey menuju akhirat. Di dunia kata Nabi, umur umatku nggak lama, 60-70 tahun. Allah tidak ingin melihat umat ini terlalu lama bersusah payah di dunia. Dunia ini tempat susah payah. Orang kaya susah dengan kekayaannya, orang miskin susah dengan kemiskinannya. Betul nggak Pak? Semua susah. Coba mana orang nggak susah di dunia ini? Yang cantik susah dengan kecantikannya. Yang pas-pasan susah juga pengen cantik. Yang cantik dulu diganggu di sana sini macam-macam. Pejabat susah dengan jabatannya. Masalah-masalah di dunia ini silih berganti. Dan Allah Ta'ala sayang Allah berikan solusi itu semua masalah. Satu aja solusinya apa? Agama. Orang kaya amalkan agama, selesai masalahnya. Orang miskin amalkan agama, selesai masalahnya. Pejabat-pejabat amalkan agama, selesai masalahnya. Agama mengajarkan kita untuk apa? Untuk tidak mencintai dunia. Itu yang diajarkan agama Bunda, Ayahanda. Masalah manusia ini datang, kenapa? Ketika dia mencintai dunia, ketika dia menginginkan dunia, datang masalah. Jadi biar nggak masalah hidup kita, kalau ada orang menawarkan dunia, bilang nggak mau. Say, ada perumahan baru di sana tuh, bagus rumahnya, nggak mau. Habis masalah. Nggak pengen aku cukup sini aja, ada alhamdulillah. Tapi kalau, mana rumahnya gambarnya? Mulai masalah tuh. Cek gambar, cek harga, kurang duit,
lembur, utang, riba, sana sini, wah berganti masalah. Kalau nggak pengen, aman sudah. Ini ada mobil bagus loh, nggak suka, nggak mau. Aku mobilku sudah ada, betul nggak Pak? Orang kalau naik Grab itu kayak raja dan ratu, dia di belakang duduk. Mobil rusak dia nggak ikut bayar, pajak nggak ikut bayar, cicilan nggak bayar, sopir ganti-ganti. Nggak suka langsung cancel, ganti telepon yang lain. Dan ternyata hadirin mulia, rahasia kebahagiaan hidup di dunia ini apa? Ketika satu orang tidak mencintai dunia. Bahagia Pak orang hidup. Saya pernah memperhatikan beberapa kehidupan ulama-ulama, guru-guru kita. Nggak punya apa-apa, rumahnya sederhana. Nggak ada seperti rumah-rumah, mungkin sebagian besar jamaah nih kamarnya AC, spring bednya, karpetnya, TV-nya mungkin yang lebih besar dari meja ini. Nah, mobilnya mungkin miliaran harganya. Tapi ini sama-sama beriman nih Pak. Ini soleh juga, ini yang miskin soleh juga. Saya pernah dengar pengajian Ustadz, dia bilang disuruh tanya jamaahnya, Bapak Ibu milih mana? Jadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi orang miskin yang bersabar? Ya. Mau pilih apa? Kalau orang yang beriman, yang betul tauhidnya, ya belum tentu juga. Dua-duanya ini baik. Tapi kalau orang yang betul-betul telah Allah saja maksud hidupnya, jawabannya beda. Dia bilang terserah Allah aja. Terserah Allah. Diberikan harta, alhamdulillah. Enggak pun, alhamdulillah. Sama saja. Karena tanda-tanda iman itu, ketika iman masuk ke dalam hati seorang manusia, datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Flat dia, terhadap dunia itu flat, biasa aja. Karena dia tahu itu cuma tetesan air. Karena dia yakin dengan sabda Nabi itu tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Kenapa harus euforia dengan dunia? Tapi kalau kita pikirkan lagi tentang nasib kehidupan kita di akhirat, maka kita akan ikut keinginan para nabi dan sahabat. Rasulullah SAW itu keinginannya apa Bun? Kaya apa miskin? Saya mau tanya nih, Nabi doanya, ya Allah kayakan ke aku apa miskinkan aku? Ini yang benar yang mana ini? Pernah nggak Nabi berdoa kayak gini, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan kaya? Nggak pernah. Tapi kalau Nabi doa kayak gini ada, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Sahih. Ini ada. Ada. Itu doa masyhur. Ini doa ini saya pernah dengar nih, kita lagi doa di masjid rame-rame. Ustaznya doa, ya Allah berkahi rezeki kami, amin kata jamaah. Ya Allah anak-anak kami jadi habis Quran, amin. Ya Allah angkat penyakit kami, amin. Ya Allah yang jomblo beri jodoh, amin. Itu lebih keras, amin, amin. Ya Allah lunaskan utang-utang kami, amin. Tiba-tiba ustaznya ngomong, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Di samping saya bilang apa? Astagfirullah. Amin, amin. Enggak amin ya Allah, enggak amin, enggak amin ini. Nah ini kisah nyata Pak. Nabi dan seluruh sahabat menginginkan kemiskinan. Ini nggak suka orang-orang yang cinta dunia dengar ceramah ini. Nggak suka dia. Apa-apaan ceramah ini. Saya pun nggak suka juga, nafsu saya mendengarkan, menyampaikan ini. Matikan kami dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Amin. Abdurrahman bin Auf bilang apa? Amin. Utsman bin Affan bilang apa? Amin. Akhirnya dan doa lagi Nabi lanjutkan doa Nabi, ya Allah bangkitkan kami bersama orang miskin. Semua sahabat aminkan. Kenyataannya sejarah mencatat, asyara mubasyirin 10 orang dijamin surga, itu 8 atau 9 orang itu kaya. Abdurrahman bin Auf multimilioner. Utsman bin Affan berkali-kali menginfakkan 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda, 700 ekor unta untuk berjuang jalan Allah. Miliar-miliar diinfakkan hartanya.
Faham? Dulu sahabat pengen miskin tapi banyak yang kaya. Hari ini umat pengen kaya, banyak yang miskin. Kebalik-balik kita. Coba kita bayangkan ya, orang yang pengen miskin. Coba ibu-ibu semua nih, pengen miskin. Aku siapkan diriku untuk miskin. Aku nggak apa-apa, aku nggak pengen kaya kok. Tahu-tahu kaya. Kira-kira kalau orang masjid datang telepon, Bu, kita perlu semen nih 1000 sak. Kirim nggak? Pak, kita perlu ini ya, pesantren nih, santri-santri, guru-guru belum digaji. Transfer nggak? Kalau orang nggak pengen kaya, tahu-tahu duitnya banyak, dia akan cepat menghabiskan uangnya dia, karena dia keinginan dia miskin. Dia pengen lagi habis hartanya, pengen lagi miskin. Ya Pak. Tapi kalau orang pengen kaya, tahu-tahu nggak kaya, gila dia. Stres gila dia. Dia hitung-hitung, ukur-ukur tanah orang. Aduh. Orang beli mobil, dia tanya, DP-nya berapa itu mobil? DP-nya, aduh, dapat duit dari mana dia? Gila. Nah, maka arahkan hati sebagaimana Nabi mengajarkan. Hatinya Nabi, hatinya para sahabat itu akhirat, bukan dunia. Nabi bersumpah tidak ada kehidupan, kata Nabi, kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Ini dunia tipu-tipu semua. Allahu Akbar.